Oke, teman-teman bisa dengar suara Bapak? V, dengar suara Bapak kan tidak? Yang lain bisa dengar suara saya atau nggak kedengaran? Bisa, Pak. Bisa. Oke, teman-teman yang lain siapa? Effendi, Vero, mana Veronica? Belum masuk. Pawan, Eva di Sorong kan? Saya tidak disorong, Pak. Ini yang sudah yang berada di Sorong, yang ada di Zoom ini Amelia, Hilda, siapa lagi? Effendi, Putri, Septinurul. Ada Pak Effendi ada. Yo. Eh, ke 10. Wawan belum ya? Wawan belum masuk. Siapa lagi? Oke, sambil menunggu saya coba buka presensinya ya. Hmm, saya course dulu ya. Kemarin ada yang tahu Kebinikan 5 tentang
Kebinekaan 5 kemarin ke ini ya, ke mana sih? Kunjungan ke wihara ya? Halo? Pada tidur kan? Iya, Pak. Kebinekaan 6. Itu Ke apa ya? kebinekaan 6 ke Pulau Dom, terus kebinekaan 7 ke Arar, ya kan? 5 aja dulu. Oke, saya buka dulu presentasinya ya, supaya teman-teman bisa mengisi. Ini saya buka dari tanggal 15, jam berapa ini? Sampai jam 23:09. Versi 3. Oke, sudah 13. Oke, baik teman-teman, kita bisa mulai saja ya. Sekarang sudah jam 8.14 ya, sekitar. Paling jam 9 lewat sedikit lah kita selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting, di mana pada kegiatan ini, kegiatan modul Nusantara, dan kegiatan yang akan kita lakukan ini yaitu refleksi 3. Refleksi 3 ini dia berisi tentang refleksi kegiatan kebinekaan 5 dan kegiatan kebinekaan 6. Di mana kebinekaan 5 itu tentang apa ya kemarin? Kunjungan ke tempat ibadah ya, wihara Buddha. Kemudian kebinekaan 6 itu berkunjung ke Pulau Dum ya. Seperti itu. Dan kemarin untuk kebinekaan 5 dan 6 ini, kebetulan saya kemarin nggak sempat mendampingi teman-teman yang berkunjung ke dua tempat ini. Namun kan kemarin kebetulan mentor juga bersedia untuk menemani teman-teman untuk kunjungannya. Jadi saya nggak tahu pasti bagaimana kemarin proses dan teman-teman ketika berkunjung ke dua tempat tersebut. Jadi untuk kegiatan refleksi ini saya nggak ingin tanya banyak sih. Saya hanya ingin meminta teman-teman yang ke sana, yang ke kedua tempat itu bercerita tentang apa yang dilakukan, apa yang sudah dialami, mungkin mulai dari persiapan, misalkan dari apartemen sampai ke wihara, kemudian apa yang dilakukan di sana, terus kembali lagi ke apartemen, seperti itu. Baik suka dan dukanya, saya ingin mendengarkan teman-teman bercerita. Kenapa proses refleksi 3 ini seperti itu? Karena ini kita memberikan setidaknya memberikan pengalaman juga buat teman-teman yang tidak melaksanakan kegiatan modul ini secara luring, yang berada di luar Sorong lah, supaya mereka tahu juga, oh ternyata kegiatan yang di Sorong itu seperti ini yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan secara luring, seperti itu. Mungkin ada teman-teman siapa dulu yang mau bercerita?
Untuk kebinekaan lima dulu. Ketika kunjungan ke Wihara Buddha, siapa yang mau bercerita supaya teman-teman yang lain yang berada di luar Jawa, di luar Papua bisa mendengar. Ini yang berada di yang tidak di Sorong, siapa di sini? Eva, siapa lagi? Evanesia Jasmine ya. Oke, siapa lagi yang atau gini, siapa yang mau bercerita coba? Saya mau lihat yang berani menunjukkan tangan untuk bercerita. Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk nih supaya bercerita. Silakan. Saya boleh Pak presentasi? Oke, silakan. Siapa? V ya? Ini ya, ini Oke. saya itu Pak, nggak usah share screen ya Pak. Ya nggak apa-apa, kamu bercerita saja. Bercerita bagaimana pengalamannya kemarin waktu Oke. Kebinekaan Ling. Baik teman-teman, di sini saya akan mewakili teman-teman PMM khususnya kelompok 4 dengan dosennya Pak Ali Kasri dan kakak mentornya Kak Desi. Kemarin kita sempat berkunjung ke wihara, di mana wihara ini terletak di daerah Sorong, Papua Barat. Perjalanan awal ya Pak, mulai dari perjalanannya kita menuju wihara itu, kita itu menanjak ke atas, dan sebelum menuju wihara itu ada kayak hutan-hutan kecil gitu teman-teman. Jadi tempatnya itu agak menjorok ke dalam hutan. Sampai ke wihara kita disambut dengan megahnya bangunan pagoda yang sangat besar. Nah, pagoda ini nah, setelah nyampe di pagoda, kita istirahat dulu teman-teman. Jadi sebelum ke tempat persembahyangan budanya, itu kita menunggu dulu. Setelah kita menunggu, barulah kami di situ berbicara dengan Romo, pengelola wihara. Nah, tadi wiharanya udah saya itu kan sepil, namanya Yayasan Buddha Jayanti yang berdiri tanggal 18 bulan Desember 1984. Nah, wihara Buddha ini terletak tinggi teman-teman, jadi kelihatan dermaga dari atas wihara. Dan kita dapat melihat pemandangan di kota Sorong. Setelah itu kita masuk ke dalam tempat ibadah umat Buddha. Di situ kita bisa melihat bahwa ada dewa-dewa dan patung yang melambangkan Tuhan bagi umat Buddha. Di sini kita juga diberi materi kepada Romo terkait kebinekaan, salam toleransi yang ada di Papua ini sangat tinggi. Itu pesan dari beliau. Setelah itu setelah bertanya-tanya kepada Romo terkait bagaimana toleransi di agama di sini, kata beliau,
sangat menjunjung tinggi rasa toleransi umat beragama seperti itu. Karena mengingat mayoritas juga banyak yang beragama Nasrani, khususnya di daerah situ, tapi tetap mendirikan suatu wihara di situ, itu menjadi toleransi umat beragama yang sangat tinggi menurut saya. Jadi itu cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih V sudah memberikan cerita pengalamannya yang dialami kemarin ya. Ayo teman-teman, tadi siapa Fendi sempat bilang itu memang kalau dari sebenarnya wihara Buddha itu berada di kota, di tengah kota sih sebenarnya. Cuman karena posisinya itu berada di puncak, kemudian sebelum menuju puncak itu memang melewati apa ya, hutan-hutan, ada apa, hutan pohon-pohon, dan memang harus mendaki. Bahkan teman-teman dari apa, menuju wihara itu naik bis dan tiba di wihara itu. Untuk masuk ke wihara itu harus jalan kaki mendaki karena memang bisnya nggak memungkinkan untuk bisa naik ke puncak seperti itu teman-teman. Yang ini teman-teman yang apa yang di luar Sorong bisa apa ya, bisa membayangkan lah misalnya. Kemudian untuk menuju ke wihara itu harus menjalan kaki menuju puncak, mendaki dengan apa ya, ketinggian berapa meter saya kurang paham juga. Memang memang harus mendaki dan butuh waktu beberapa menit untuk bisa sampai ke puncak. Dan kalau misalkan teman-teman kemarin sudah sampai di puncak, jadi sudah kelihatan itu apa ya, sebagian kota Sorong. Jadi kota Sorong itu bisa kelihatan dari wiharanya, apalagi kalau naik di bangunannya. Ini kemarin sempat masuk ke bangunan nggak, Effendi? Atau teman-teman yang lain kemarin bisa bantu jawab. Sempat naik ke atas nggak? Halo? Iya Pak, sempat. Sempat naik sampai di atas dan melihat kota Sorong ya? Iya Pak, sempat melihat itu di apa namanya, pagar-pagar atas itu Pak. Jadi kelihatan dermaga sama kota Sorongnya. Dan itu pun bagus Pak pas senja. Pas senja ya, sore hari ya. Betul. Nah, memang kebetulan juga senjanya tenggelamnya di apa ya, di laut ya, sehingga memang apa, bagus, indah kelihatannya. Oke, ya Fendi, terima kasih. Kemudian kita masih ke apa ya, kebinekaan 5, masih tetap kebinekaan 5. Saya ingin dengar satu lagi, siapa yang mau bercerita? Ayo, berikan pengalamannya kepada teman-temannya yang tidak sempat ikut pada saat kegiatan ini, kebinekaan 5. Siapa yang mau memberikan pengalaman? Tadi Fendi sudah. Halo, Putri, mana Putri? Halo, Putri ada kah tidak ini Putri? Putri Fitria. Iya Pak, putus-putus suaranya. Coba bercerita dulu tentang kebinekaan 5 kemarin, bagaimana cerita versi Putri.
Eh, iya, kita kita jalan ke wihara itu setelah eh, permainan di kampus, ada permainan sama kakak pramuka. Setelah itu kita kita berkunjung ke di wihara itu banyak perjalanannya. Habis itu sampai ke wihara, harus jalan lagi, naik atas cukup jauh juga. Terus sampai di wihara ketemu sama Romo. Habis itu diceritain tentang umat beragama yang ada di Sorong, toleransinya, sejarahnya wihara. Sudah gitu, Pak. Tuh. Kemudian pas pulangnya itu gimana? Turun lagi. Iya, pulangnya kita melihat sunset di sana. Kan itu tempatnya di atas. Nah, pulangnya itu kita waktu itu kelihatan sunset, kelihatan laut sama sunsetnya. Habis itu turun. Terus kemarin makannya di mana makan? Nggak makan, Pak. Oh, makan. Dikasih roti waktu itu. Sama air. Masih kasih roti sama air, nggak makan Iya, nggak apa? makan, Pak. Oh, kasihan. Nggak makan. Nggak Nggak makan. dikasih nasi waktu itu. Iya. Kalau ada saya tak marahin Bu Imanya itu nggak kasih makan saya punya anak-anak ini. Oke, Putri. Baik, itu kita refresh tentang apa ya, kebinekaan 5. Ada lagi siapa yang mau memberikan ceritanya lagi? Oh iya, sempat ya kemarin itu sebelum berkunjung ke wihara sempat main dulu dengan anak-anak pramuka ya. Anak pramuka main di sportorium, Iya, permainan Pak. tradisional ya. Iya, Pak. Dengan siapa sih mentornya? Mutia, Sama Kak ya betul. Mutia. Ya, Mutia. Oke. Saya izin. Ya, Veronica. Iya, Pak. Jadi kemarin itu sebelum agenda ke kunjungan ke wihara, ada permainan tradisional yang mahasiswa PMM bermain sama anak-anak pramuka dari SMP, SMA Ya, dengan apa? Panitia ya? Atau ya. kakak apa tuh Kak Mutia. Nah, Oke. permainan itu adalah permainan namanya benteng yang Benteng. ya dimainkan oleh 2 kelompok, di mana di satu kelompok itu tidak ada batasan, maksudnya batasan maksimal berapa orang atau minimal berapa orang. Jadi permainan itu kayak permainan saling menyerang gitu. Tapi kalau misalnya dari kelompok A maju setelah menginjak benteng, pas maju, terus kelompok B yang baru selesai menginjak benteng itu maju tuh menyerang yang dahulu tadi tuh. Terus diserang balik lagi sama yang udah injak benteng teman yang lain gitu. Jadi permainannya itu saling menyerang. Istilahnya kemarin itu banyak larinya ya, saling mengejar gitu ya. Banyak lagi Pak, sampai ada yang jatuh. Putri. Oh, Putri sempat jatuh. Putri Oke. jatuh, Pak. Iya, iya, iya. Tapi permainannya seru, Pak. Oke, seru ya. Oke, teman-teman, di sini siapa? Evanisia Jasmine ada kan? Eva masih dengar? Halo, Iya, Pak. Evanisa, Nah, Evanisa nggak di Sorong kan?
Yang di luar Di Sorong, Sorong, Pak. yang di luar Sorong siapa? Terus ini kita cerita untuk siapa ya Allah? Eva ya, Eva ya. Halo, Eva Puspitasari. Halo, ya Pak. Eva nggak di Sorong kan? Enggak, Pak. Oke, ya udah berarti ada yang mendengarkan cerita teman-teman yang berada di Sorong. Iya, Pak. Selain Eva, siapa? Atau cuma Eva saja? Sama saya, Pak. Septi. Oh, Septi juga di luar Sorong. Oke, nggak apa-apa. Ya, bisa mendengarkan teman-teman berbagi cerita. Baik, teman-teman. Berikutnya kita masuk ke apa? Kebinekaan 6. Kebinekaan 6 itu kunjungan ke Pulau Dum ya, kalau nggak salah itu. Hmm, iya kan? Atau saya yang salah tebak. Oke, teman-teman, ini untuk kebinekaan 6. Coba saya ingin mendengarkan ceritanya siapa? Wawan, coba Wawan, mana Wawan? Wawan Saputra Wijaya, coba ceritakan bagaimana eh, apa ya, pengalaman atau Halo, ya Wawan, Pak. ya. Halo Wawan. Saya masuk kok. Suruh saya masuk. Oke, masuk masuk. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Saya cari sinyal yang bagus, Pak. Oke, iya betul, coba cari dulu yang agak bisa. Sekarang sudah jelas, Pak. Oke, jelas jelas. Oke. Jadi Kebinekaan 6 itu kemarin kita yang luring itu berkunjung di Pulau Arar. Pulau Arar itu adalah pulau yang dimana Sabar sabar. Bukan Pulau Arar kayaknya. Kebinekaan 6 itu Kedum. Kita belum cerita ke Pulau Buaya Buaya. oh, yang ke Arar itu yang ini apa ya? Itu kebinekaan 7 kalau nggak salah, 78 enggak. Itu belum, nanti kita untuk refleksi 4 itu belum, nanti kita baru masuk ke situ. Sekarang kita kebinekaan 5 dan 6. Yang kelima itu tadi bisa berkunjung ke vihara, yang kebinekaan 6 itu 6. yang berkunjung ke itu Pulau Buaya atau Pulau Dum itu. Oke, siap. Oke. Jadi Pulau Dum. Dari mana Pak ceritanya, Pak? Oke, mulai dari naik bis, dari menunggu lama mungkin. Iya, Pulau Dom, Pak. tentu saja kita naik bis ke sana kan, naik bis kurang lebih 30 menit apa 30 menit itu kita harus ke kota dulu, ke kota Oke. Sorong karena kan di kabupatennya. Nah, Ya. itu tuh kalau misalkan dari sini ke sananya Pulau Dom itu nggak terlalu jauh, nggak kayak ke Arar. Kalau Arar tuh lumayan jauh. Nah, kita naik di Pelabuhan Sorong kurang lebih 15 menit kalau nggak salah, apa 20 menit, itu 20 menit kalau nggak salah kita ini berlayar naik kapal gitu kan. Nah, habis ke Pulau Dom ada apa namanya di ramai juga karena produksi sana itu sangat padat sekali kan di Dom. Nah, di Dom ini ada motor, cuman mobil nggak ada di sana. Nah, kita masuk, terus lalu kita pergi jalan gitu. Pertama kita mengunjungi ini apa sih namanya? Ini apa? apa? Bunker. Iya bunker ruang bawah tanah
Jadi itu rumah bawah tanah itu tuh peninggalan Belanda ke Jepang, peninggalan Jepang karena kalau nggak salah, Cimiu, correct me if I'm wrong, cuman di sana waktu itu rumah bawah tanah itu jadi itu di samping rumah penduduk gitu loh. Jadi waktu kita masuk itu tuh ruangannya lumayan sempit sih. Bukan lumayan sempit, emang sempit. Kita ada foto-foto di sana. Terus abis itu ya menarik sih karena apa ya, dengan cara mereka membuat bangunan tersebut itu kayak patut diapresiasi karena kan dulu Pulau Dom itu adalah pulau yang dimana ibu kotanya Papua ya kalau nggak salah. Ya, betul. Irian Ya, Jaya. ibu kota. Nah, jadi kan dulu kan Papua kan belum milik Indonesia kan masih jaya Belanda. Jadi ya seperti itu. Nah, kita lanjut yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua itu kita langsung ke tempat wisata bukan sih Pak? Ya, Tempat wisata. yang menari-menari itu loh. Iya yang itu Goyang. tuh Oh belum, Wan. Kunjungi bunker itu ada tiga bunker. Nah, ya maksudnya yang bunker itu. terakhir itu kita lewat gereja yang di puncak, harus munjak naik terus turun lagi. Nah, setelah bunker itu tuh ada terowongan yang tembus ke bunker yang kedua. Tapi karena Oh, ya. longsor jadi Ya. tertutup gitu jalannya. Ya, oke. Jadi kita bukan ngelewatin beberapa bunker sih, cuman hanya ada satu bunker doang yang bisa kita masukin karena bunker yang lain itu tertutup tadi yang dijelaskan oleh Kak Vero tadi. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke ini ke wisatanya. Jadi di sana itu tempat Instagramable banget. Jadi di sana kita bisa foto-foto, bisa nari-nari juga di sana, bisa nyobain sepeda dan segala macam. Dan di sana juga sebenarnya nggak boleh berenang, cuman waktu itu ada yang berenang sih. Si ada yang berenang. Agus, ada yang tahu Agus? Agus. Ya. Aku berenang. Terus Pak di sana juga tuh ada rumah-rumah peninggalan Belanda dari apa namanya? Pokoknya zaman dulu. Nah, sekarang itu dindingnya masih utuh tapi untuk bagian atapnya itu udah diubah sih. Soalnya apa namanya? Diganti karena untuk melindungi dinding itu dari panas dan hujan agar tidak rusak. Dan sampai sekarang itu rumahnya tuh dindingnya tuh masih bagus-bagus, Pak. Oke. Hanya atapnya aja yang berubah. Ya, setelah Ya. itu dari pagi ya? Apanya Pak? Berangkatnya ke Dom ya? Iya. Berangkatnya pagi jam 8 atau jam 9 saya lupa. Jelas pagi, cuman kita ke bukan tempat wisata, tempat foto-fotonya itu sekitar bukan habis sebelum zuhur malahan. Sebelum zuhur kita udah di sana. Jadi lumayan lama sih, sekitar 5 jam atau 6 jam kita di sana karena kan ada bukan niatan sih, kayak saya kasih saran ke Pak Fuad untuk Pak ini sampai maghrib nggak biar lihat sunset gitu kan. Tidak, ternyata enggak, nyampe sore juga udah pulang gitu kan. Nah, jadi ya udah kita balik jam 4 kalau nggak salah. 4:30 gitu. Habis itu ya sebenarnya yang perlu di-highlight di sini adalah ini sih papedanya. Papedanya di sini tuh adalah pengganti nasi karena yang saya rasa papeda di sini tuh seperti ada rasa asam gitu, apalagi dicampur kuah. Itu yang saya rasa. Oke. Enaknya berarti sih kalau ngerasain itu pinyal dan kayak sulit untuk dipercaya karena tiap hari kan makanan pokoknya kan nasi gitu. Bagaimana kalau diganti papeda, rasanya ada yang aneh dan ganjil di lidah. Kayak gitu Pak. Oke, berarti kemarin sempat makan papeda ya, teman-teman. Semua pada makan kan? Iya Pak, semua Iya, makan. Pak. Oh, berarti kemarin sarapan Ikannya enak, sayurnya. Makannya papeda ya, nggak ada makan nasi kemarin waktu di Dum. Saya makan nasi dulu Pak, baru papeda 2 kali. Ternyata disediakan dengan nasi. Wawan makan banyak Pak papedanya. Sepiring itu
Oke. Iya, itu tadi cerita teman-teman apa, tentang kebinekaan enam. Coba satu lagi terakhir sebelum kita istirahat ya. Siapa yang mau bercerita lagi? Ini yang masih ada siapa? Laila, coba. Laila mana Laila ini? Halo Laila. Iya, Pak. Coba kamu bercerita dulu, saya mau dengar. Laila. Iya. Cerita apa, Pak? Dong, nggak dengar ya cerita apa. Cerita pokoknya pengalamannya kemarin waktu kebinekaan 6 di Pulau Dum. Kemarin sempat nari-nari nggak? Ikut joget apa? Joget apa kemarin itu yang di Pulau Dum? Kemudian makan papeda atau cuma makan nasi? Ayo, pengalamannya seperti apa kemarin waktu kebinekaan 6? Permisi Pak, Amel gabung sama saya. Soalnya dari tadi dia sinyalnya gabung sama saya Pak. Oh ya, Amel. Oke, iya nggak apa-apa. Laila coba. Mana Laila ini? Hilang. Hilang timbul tenggelam. Iya, Pak. Saya Laila. Oke, silakan Laila coba cerita dulu. Cerita di Cerita tentang apa pengalamannya kemarin waktu di Dum. Ini kenapa pas Laila yang ngomong suara ini signalnya Vero sudah ini putus-putus. Kayaknya signal dari apa Laila agak kurang bagus. Siapa teman-teman yang mau bercerita satu terakhir lah sebelum kita tutup? Ini Intan. Intan posisi sekarang di mana? Di Sorong atau di luar Sorong? Intan lagi di Sorong, Pak. Di Sorong. Intan. Oke. Ini sinyalku sudah bisa, Pak. Oke, sudah bisa. Mohon maaf Yes. Pak, sinyal saya lagi nggak bagus. Loh, Iya, kalian yang mau cerita. satu kamar berapa orang? 4 orang, Pak. 4 orang. Berarti Vero, Laila. Enggak, saya beda kamar sama Mbak Vero. Ini Oh, lagi di luar. oke. Coba Laila cerita dulu. Ini tempatnya terserah apa ceritanya di mana, Pak? Di situ aja waktu kebinekaan 6 Pulau Dum. Bagi pengalaman buat siapa nih yang masih ada Eva. Yang di hutan sagu aja, Pak, menarik. Sama dulu, hutan sagu belum. Itu nanti. Itu nanti refleksi berikutnya. Oh, begitu. Baik, Pak. Jadi di Dum Ya, lanjut.
Lah, sinyalnya hilang lagi. yang Putus-putus. Leila. Halo, Laila, suaranya agak ini kurang jelas di sini. Ya, nggak apa-apa, Laila, ini aja. Coba siapa yang agak bagus signalnya kita berbagi cerita buat Eva ini. Ini Intan ini ada. Intan. Intan Mareta Aryani. Ada nggak? Atau Amel? Amel yang Raini. Intan kayaknya tidur apa? Atau gimana nih? Halo, Amel aktif nggak? iya Pak, maaf Pak. Ya Pak, gimana Pak? Ya, coba Amel bercerita Ya dulu Pak. tentang ya bercerita di kebinekaan 6 di Pulau Dum, Pulau Buaya. Kemarin bagaimana pengalamannya waktu kegiatan kebinekaan 6 itu? Saya mau dengarkan ceritanya Amel. Baik Pak, sebelumnya suara saya jelas tidak Pak? Jelas. Ya, kemarin tuh saya di Pulau Dom. Untuk mencapai ke Pulau Dom itu harus nyebrang laut sekitar semenitan, terus bisa sampai di Pulau Dom. Nah, di sana tuh salah satu pulau yang memiliki ada kendaraan bak di Sorong. Dari sana masih dapat beberapa rumah peninggalan Belanda yang dahulu sudah ditempin oleh warga Pulau Dom di sana. Nah, di situ saya pertama kali berkunjung ke bunker Jepang. Itu saya masuk ke dalamnya, itu tuh ruang pit di bawah tanah. Hilang. Saya tadi keluar. Suara saya? Oke, dengar.
Mungkin bisa saya lanjut ya Pak. Mohon maaf tadi saya terlempar keluar. Ya, lanjut. Ya, kemarin tuh kita dan teman-teman yang lainnya itu berkunjung ke bunker Jepang peninggalan Perang Dunia Kedua. Di sana merupakan ruangan sempit yang dibangun pada masa Jepang. Terus di sana terdapat 3, cuma yang kita kunjungi hanya 2. Di sana toleransinya sangat kuat sekali karena masjid dan gereja berdampingan, dan anak-anak di sana, warga-warga di sana juga sangat ramah. Di sana juga pemakaman juga berdampingan antara pemakaman Muslim dan non-Muslim berdampingan dan tidak mengganggu, tidak ada yang merasa terganggu akan hal tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup baik. Oke, terima kasih Amelia. Baik, mungkin saya pikir cukup ya untuk refleksi 3 ini. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri untuk pertemuan ini, saya coba yang bisa aktifin videonya, diaktifin ya kita. Saya mau take foto dulu untuk dokumentasinya. Diaktifin. Yang belum pakai jilbab, dipakai dulu jilbabnya. Buat yang perempuan ini. Yang lain juga, tolong diaktifin kameranya. Tunggu yang lain. Ini, wah, Wawan satu. Ada berapa orang itu? Kayaknya satu Zoom banyak orang ini. Iya Pak, ini lagi berundingan mau ke Raja Ampat gitu. Ini jadi saya mengingat teman-teman. Oke, sebelum kita ngomong Raja Ampatnya, coba saya mau take foto dulu. Diaktifin dulu videonya, teman-teman. Oke, coba. Saya lihat dulu siapa-siapa saja yang aktif ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya, dapat. Baik, sebelum kita tutup, saya mau kasih informasi untuk kegiatan hari Sabtu dan Minggu ini. Jadi tadi kita baru selesai rapat dengan PIC-nya, Pak Fuad, dan dosen-dosen modul yang lain. Memang kita sudah ada rencana untuk ke Raja Ampatnya. Tapi insya Allah itu akan kita lakukan untuk kegiatan terakhir di ujung kegiatan kita. Entah itu kebinekaan terakhir dan kontribusi sosial. Nah, kemungkinannya itu kita ke Raja Ampatnya itu awal tahun, bukan akhir tahun ini. Itu yang tadi kami bicarakan dengan teman-teman yang lain. Untuk sebelum kegiatan akhir kontribusi sosial kita ke Raja Ampatnya, teman-teman, minggu depan itu kemungkinannya kita bisa menghabiskan beberapa kebinekaan lah supaya diselesaikan sekaligus. Nanti acara terakhirnya, kegiatan terakhirnya itu ke Misol, ke Raja Ampatnya itu. Seperti itu sih untuk informasi yang saya bisa bagi ke teman-teman. Jadi orang bilang berdoa banyak-banyak supaya kita bisa jadi rencana ini, karena
itu juga harus perlu persiapan, baik persiapan dari PIC-nya, dari teman-teman dosen ataupun dan persiapan juga dari teman-teman mahasiswa, karena ini bukan perjalanan ke 1 hari atau 2 hari ya teman-teman. Karena perjalanan ini bisa beberapa hari, kemudian kan mengontrol banyak orang itu agak tidak semudah kita bawa 1, 2 atau sampai 5 orang itu masih bisa dikontrol. Tapi ini mengontrol banyak orang itu agak memang membutuhkan apa ya, tenaga dan pikiran dan pokoknya banyak-banyak lah yang harus dipertimbangkan. Jadi saya harap juga teman-teman kalau misalkan memang kita jadi ke Raja Ampatnya untuk kontribusi sosial dan kegiatan kebinekaan terakhir, saya harap sebelumnya memang kita harus apa ya, duduk bersama untuk menyepakati apa-apa yang perlu disiapkan dan apa-apa saja yang memang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan seperti itu teman-teman. Oke, itu ya yang bisa Ya saya Pak, sampaikan. ditunggu Raja Ampatnya. Oke, ya. Iya, ya. Nanti kita usahakan. Saya coba usahakan sama teman-teman dosen lain. Kita bisa ke sana. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk pertemuan kita refleksi 3 ini mungkin sampai di sini. Kalau misalkan memang memungkinkan besok malam kita bisa refleksi 4, ya nanti saya coba infokan di grup supaya istilahnya karena memang kita sudah dari PIC sudah di woro-woro juga bahwa kegiatan itu akhir tahun ini harus selesai dilaksanakan, tinggal kegiatan terakhir supaya awal tahun bisa diselesaikan gitu. Jadi makanya kenapa saya kejar betul ini supaya bisa selesai kegiatan kebinekaan dengan refleksi dan apa inspirasi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian informasi terakhir untuk presensinya saya sudah buka, sudah bisa diisi. Yang teman-teman coba tolong diisi dan di semua yang baik yang daring ataupun yang ada di Sorong ataupun yang di luar Sorong ya, tolong diisi daftar hadirnya. Saya sudah buka di sepadanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Karena sudah jam 9 juga di Sorong, teman-teman mungkin mengerjakan tugas atau siap-siap mau tidur. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Halo.